Berhentilah sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Karena apa yang akan kamu dengar sekarang bukan sekadar kebetulan. Para malaikat telah membawa kamu ke sini untuk mendengar kebenaran yang selama ini tersembunyi dari matamu. Seseorang dalam hidupmu akan menghilang. Hilang tanpa jejak. Tanpa penjelasan. Tanpa kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal. Dan yang paling mengejutkan, ini semua adalah bagian dari rencana ilahi yang jauh lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Aku tahu apa yang kamu rasakan sekarang. Ada seseorang dalam pikiranmu saat ini. Mungkin dia adalah orang yang pernah sangat dekat denganmu. Seseorang yang mengisi hari-harimu dengan tawa, percakapan, atau bahkan pertengkaran yang sekarang kamu rindukan. Atau mungkin dia adalah seseorang yang hubungannya denganmu rumit, penuh dengan kata-kata yang tak terucap dan perasaan yang tergantung di udara. Kamu merasakan ada yang berubah, bukan? Ada jarak yang tumbuh, sebuah keheningan yang mulai mengisi ruang di antara kalian. Dan sesuatu di dalam hatimu berbisik bahwa perubahan besar akan datang. Para malaikat ingin kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian dalam perasaan ini. Mereka telah mengirimkan tanda-tanda kepadamu selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Angka-angka yang berulang yang terus muncul di layar ponselmu. Mimpi-mimpi yang terasa lebih nyata daripada kenyataan. Lagu-lagu yang tiba-tiba diputar dan menyentuh bagian terdalam dari jiwamu. Getaran aneh di dadamu ketika kamu memikirkan orang ini. Semua itu bukan kebetulan. Semua itu adalah bahasa surgawi yang mencoba mempersiapkanmu untuk transformasi yang akan datang. Tapi mengapa? Mengapa orang ini harus menghilang dari hidupmu? Mengapa alam semesta harus merenggut seseorang yang mungkin sangat berarti bagimu? Inilah yang para malaikat ingin kamu pahami dengan sepenuh hati. Kepergian ini bukan tentang hukuman. Ini bukan tentang kesalahanmu atau kesalahannya. Ini adalah tentang pembebasan. Ini adalah tentang evolusi jiwa. Ini adalah tentang membebaskan kalian berdua dari pola karma yang telah mengikat kalian bersama selama lebih lama dari yang seharusnya. Dengarkan dengan seksama. Setiap hubungan dalam hidupmu memiliki kontrak jiwa. Sebelum kamu dilahirkan ke dunia ini, jiwamu telah membuat kesepakatan dengan jiwa-jiwa lain. Kesepakatan untuk bertemu, untuk belajar, untuk mengajarkan satu sama lain pelajaran-pelajaran penting yang dibutuhkan untuk pertumbuhan spiritual kalian. Beberapa kontrak ini dimaksudkan untuk berlangsung seumur hidup. Yang lain hanya untuk satu musim, satu bab, satu momen penting yang akan mengubah segalanya. Orang yang akan menghilang dari hidupmu ini telah menyelesaikan kontrak mereka denganmu. Pekerjaan mereka di dalam hidupmu sudah selesai. Pelajaran yang mereka datang untuk ajarkan sudah tersampaikan, bahkan jika kamu belum sepenuhnya memahaminya sekarang. Dan sekarang, untuk memungkinkan kalian berdua berkembang menjadi versi tertinggi dari diri kalian, pemisahan ini harus terjadi. Alam semesta, dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas, tahu bahwa jika kalian terus bersama, kalian akan terjebak dalam lingkaran yang sama, mengulang pola yang sama, dan mencegah satu sama lain untuk mencapai takdir sejati kalian. Kamu mungkin berpikir, tetapi aku masih membutuhkannya. Aku masih mencintainya. Aku belum siap untuk melepaskan. Dan para malaikat mendengar tangisanmu. Mereka melihat air mata yang kamu tumpahkan dalam keheningan malam. Mereka merasakan beban di dadamu yang membuatmu sulit bernapas. Tetapi mereka juga melihat sesuatu yang tidak bisa kamu lihat dari posisimu saat ini. Mereka melihat masa depanmu yang cemerlang, yang hanya bisa terwujud ketika kamu melepaskan genggaman pada apa yang tidak lagi selaras dengan perjalanan jiwamu. Bayangkan sebuah pohon yang indah di tengah musim gugur.
Daun-daunnya yang hijau subur mulai berubah warna menjadi emas, merah, dan oranye yang memukau. Kemudian, satu persatu, daun-daun itu mulai jatuh. Apakah pohon itu sedih? Apakah pohon itu berpikir bahwa ia telah gagal karena kehilangan daunnya? Tidak. Pohon itu tahu bahwa ini adalah siklus alami. Pohon itu tahu bahwa dengan melepaskan daun-daun lama, ia memberi ruang bagi pertumbuhan baru di musim semi. Pohon itu percaya pada proses. Kamu adalah pohon itu. Dan orang yang akan menghilang dari hidupmu adalah daun yang telah menjalani musimnya. Keindahan yang mereka bawa ke dalam hidupmu adalah nyata. Warna yang mereka tambahkan ke kanvas keberadaanmu adalah berharga. Tetapi sekarang, sudah waktunya bagi mereka untuk jatuh, untuk kembali ke bumi, untuk menjadi bagian dari tanah yang akan menyuburkan akar-akarmu dan membantumu tumbuh lebih kuat, lebih dalam, lebih tinggi dari sebelumnya. Dan inilah rahasia yang para malaikat ingin kamu ketahui. Kepergian orang ini sebenarnya bukan tentang kehilangan. Ini tentang persiapan. Alam semesta sedang mengosongkan ruang dalam hidupmu. Sedang membersihkan energi lama yang stagnan. Sedang menutup pintu-pintu yang tidak lagi melayanimu sehingga pintu-pintu baru yang penuh dengan keajaiban dan keselarasan dapat terbuka. Pikirkan tentang hal ini. Berapa kali kamu telah berpegang teguh pada sesuatu atau seseorang karena takut akan kesepian, takut akan perubahan, takut akan ketidakpastian? Dan berapa kali ketakutan itu sebenarnya telah menghalangimu dari menerima sesuatu yang jauh lebih baik yang sedang menunggumu di tikungan? Para malaikat melihat jalan hidupmu dari perspektif yang lebih tinggi. Mereka melihat semua jalan yang bercabang, semua kemungkinan, semua potensi. Dan mereka tahu bahwa jalan terbaik untukmu sekarang memerlukan ruang yang saat ini diisi oleh orang ini. Tapi tunggu. Ada lebih banyak lagi yang perlu kamu pahami. Alasan mengapa orang ini akan menghilang tanpa dari manapun, tanpa penjelasan yang jelas, adalah karena penjelasan itu sendiri akan menjadi jebakan lain. Pikirkanlah. Jika dia datang kepadamu dengan daftar alasan, dengan logika dan argumen, apa yang akan terjadi? Kamu akan mencoba memperbaiki hal-hal tersebut. Kamu akan berdebat. Kamu akan memohon. Kamu akan membuat janji untuk berubah. Dan siklus itu akan terus berlanjut. Dengan menghilang tanpa penjelasan, alam semesta sebenarnya memberimu hadiah. Hadiah dari pembersihan yang bersih. Hadiah dari penutupan yang tidak tergantung pada kata-kata yang seringkali gagal menangkap kompleksitas hubungan manusia. Kadang-kadang, cinta dan kasih sayang terbesar yang bisa diberikan seseorang adalah dengan melepaskanmu tanpa menciptakan lebih banyak drama, lebih banyak rasa sakit, lebih banyak kebingungan. Sekarang, para malaikat ingin kamu memahami lapisan yang lebih dalam. Orang ini tidak menghilang dari hidupmu karena mereka tidak peduli. Mereka menghilang karena mereka sedang menjalani transformasi spiritual mereka sendiri. Jiwa mereka telah memanggil mereka ke arah yang berbeda. Mungkin mereka sendiri tidak sepenuhnya memahami mengapa mereka merasa perlu untuk mundur. Mungkin mereka berjuang dengan perasaan bersalah, dengan kebingungan, dengan rasa kehilangan mereka sendiri. Tetapi pada tingkat jiwa yang lebih tinggi, mereka tahu. Bagian dari diri mereka yang terhubung dengan sumber ilahi memahami bahwa ini adalah langkah yang harus diambil. Dan dengan menghilang, mereka tidak mengkhianatimu. Mereka sebenarnya menghormati perjalanan jiwa kalian berdua. Mereka cukup berani untuk melakukan hal yang sulit, hal yang akan membuat mereka juga merasakan sakit, demi kebaikan yang lebih besar dari kalian berdua. Ini membutuhkan kekuatan luar biasa untuk pergi. Ini membutuhkan keberanian untuk memilih pertumbuhan daripada kenyamanan. Dan pada saat-saat tergelapmu,
Ketika kamu merasa ditinggalkan dan terluka, cobalah untuk mengingat bahwa orang ini juga sedang merasakan perjuangan mereka sendiri. Mereka juga sedang menangis. Mereka juga sedang mempertanyakan keputusan mereka. Tetapi sesuatu yang lebih besar dari mereka berdua sedang memandu mereka, sama seperti sesuatu yang lebih besar sedang membimbingmu sekarang. Para malaikat ingin kamu tahu bahwa rasa sakit yang kamu rasakan sekarang adalah tanda bahwa kamu hidup, bahwa kamu mencintai, bahwa kamu mampu merasakan koneksi yang mendalam. Dan rasa sakit ini tidak akan berlangsung selamanya. Seperti semua hal dalam kehidupan, ini juga akan berlalu. Tetapi transformasi yang akan terjadi melalui rasa sakit ini akan bertahan selamanya. Pikirkan tentang kupu-kupu. Untuk menjadi kupu-kupu, ulat harus memasuki kepompong. Di dalam kepompong itu, tubuhnya benar-benar larut. Ia menjadi semacam subsel yang tidak berbentuk. Bayangkan bagaimana rasanya bagi ulat itu. Segala sesuatu yang ia kenal tentang dirinya sendiri, bentuknya, identitasnya, lenyap. Jika ulat itu memiliki kesadaran, ia mungkin akan berpikir bahwa ia sedang mati. Ia mungkin akan panik, mencoba melawan proses itu. Tetapi apa yang sebenarnya terjadi? Ia tidak mati. Ia sedang berubah. Ia sedang menjadi sesuatu yang jauh lebih megah, lebih indah, lebih bebas dari yang pernah ia bayangkan sebagai ulat. Dan ketika ia akhirnya muncul dari kepompong sebagai kupu-kupu dengan sayap yang penuh warna, ia dapat terbang. Ia dapat melihat dunia dari perspektif yang sama sekali baru. Ia dapat mengalami kehidupan dengan cara yang tidak mungkin dilakukan sebagai ulat. Kamu sekarang berada di dalam kepompong itu. Kepergian orang ini adalah bagian dari proses transformasimu. Kamu mungkin merasa seperti segala sesuatu sedang hancur. Kamu mungkin merasa seperti identitasmu, khususnya identitas yang terikat dengan hubungan ini, sedang larut. Tetapi yang sebenarnya terjadi adalah metamorfosis spiritual. Kamu sedang bersiap untuk terbang. Kamu sedang bersiap untuk menjadi versi dirimu yang paling autentik, paling berdaya, paling selaras dengan tujuan jiwamu. Dan sekarang, para malaikat ingin mengungkapkan kepadamu beberapa kebenaran spesifik tentang mengapa kepergian ini harus terjadi dengan cara ini. Dengarkan dengan hati yang terbuka, bahkan jika pikiran egomu mencoba melawan. Pertama, orang ini membawa pelajaran tentang nilai diri. Melalui hubungan ini, kamu telah belajar sesuatu yang sangat penting tentang bagaimana kamu menghargai dirimu sendiri. Mungkin kamu telah memberi terlalu banyak dan tidak cukup menerima. Mungkin kamu telah mengkompromikan kebutuhanmu untuk membuat orang lain nyaman. Mungkin kamu telah diam ketika seharusnya berbicara. Atau mungkin sebaliknya, kamu telah mengambil lebih dari yang kamu berikan, dan sekarang alam semesta mengajarimu tentang keseimbangan. Apapun dinamikanya, kepergian orang ini adalah cermin. Ia menunjukkan kepadamu di mana kamu perlu memperkuat batas-batasmu, di mana kamu perlu mencintai dirimu sendiri lebih dalam, di mana kamu perlu mengklaim kekuatanmu kembali. Dan pelajaran ini sangat penting untuk perjalanan selanjutnya. Tanpa pelajaran ini, kamu akan terus menarik pengalaman yang sama, orang yang sama, pola yang sama. Tetapi sekarang, dengan ruang yang akan tercipta dari kepergian ini, kamu memiliki kesempatan untuk benar-benar mengintegrasikan pembelajaran ini dan muncul sebagai versi dirimu yang lebih utuh. Kedua, kepergian ini berkaitan dengan pelepasan kodependensi. Banyak hubungan, bahkan yang tampak penuh cinta, sebenarnya didasarkan pada kebutuhan daripada keutuhan. Dua orang yang tidak lengkap mencoba untuk saling melengkapi. Dan sementara itu bisa terasa nyaman, itu bukan cinta sejati. Cinta sejati datang dari dua individu yang utuh, yang memilih untuk berbagi kehidupan mereka,
bukan karena mereka membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup secara emosional, tetapi karena mereka benar-benar memperkaya pengalaman satu sama lain. Para malaikat melihat bahwa hubungan ini, dengan cara tertentu, telah menjadi zona nyaman yang sebenarnya menghambat pertumbuhan spiritual kalian berdua. Mungkin kamu telah mengandalkan orang ini untuk validasi, untuk identitas, untuk arah. Mungkin kamu telah menjadikan hubungan ini sebagai pusat dari duniamu, menempatkannya di atas hubunganmu dengan dirimu sendiri dan dengan yang ilahi. Dan sekarang, dengan melepaskan ikatan ini, kamu diberi kesempatan untuk menemukan keutuhan dalam dirimu sendiri, untuk membangun fondasi spiritual yang tidak bergantung pada kehadiran orang lain. Ketiga, ada unsur waktu ilahi yang sedang bekerja. Alam semesta beroperasi pada jadwal yang sempurna, bahkan ketika itu tidak masuk akal bagi pikiran manusia kita. Orang ini akan menghilang sekarang karena sekaranglah waktunya. Bukan besok. Bukan tahun depan. Sekarang. Karena ada sesuatu yang menunggumu di masa depan dekat yang memerlukan kamu untuk bebas, terbuka, dan tersedia. Mungkin itu adalah kesempatan karir yang akan mengubah jalanmu. Mungkin itu adalah hubungan baru yang selaras dengan getaran jiwa yang lebih tinggi. Mungkin itu adalah panggilan spiritual untuk melayani dengan cara yang lebih besar. Apapun itu, alam semesta tidak bisa membawa hal baru ini ke dalam hidupmu jika kamu masih terikat pada yang lama. Pintu tidak bisa terbuka ketika masih ada yang menghalangi ambangnya. Dan orang ini, tidak peduli seberapa berharga mereka bagimu, saat ini menghalangi ambang menuju takdirmu selanjutnya. Keempat, kepergian mendadak ini adalah tentang mengajarkanmu kepercayaan. Kepercayaan pada proses kehidupan. Kepercayaan pada kebijaksanaan yang lebih tinggi. Kepercayaan bahwa bahkan ketika hal-hal tampak kacau dan tidak masuk akal, ada tatanan ilahi yang bekerja di balik layar. Ini adalah ujian iman. Ini adalah undangan untuk melepaskan ilusi kontrol dan menyerahkan diri pada aliran kehidupan. Begitu banyak rasa sakit manusia berasal dari perlawanan kita terhadap apa yang terjadi. Kita berpikir kita tahu bagaimana seharusnya. Kita berpikir kita bisa mengendalikan hasil. Kita berpegang teguh pada orang, situasi, dan hasil dengan kepalan tangan yang erat, hanya untuk menemukan bahwa semakin erat kita berpegang, semakin banyak yang kita derita. Tetapi ketika kita belajar untuk membuka tangan kita, untuk membiarkan kehidupan mengalir melalui kita daripada berpegang teguh pada satu versi bagaimana seharusnya terlihat, kita menemukan kedamaian. Kita menemukan kebebasan. Kita menemukan bahwa alam semesta sebenarnya memiliki rencana yang jauh lebih indah untuk kita daripada yang pernah kita impikan untuk diri kita sendiri. Kelima, dan mungkin yang paling penting, kepergian ini adalah tentang membawa kamu ke dalam keselarasan dengan misi jiwamu. Setiap jiwa datang ke bumi dengan tujuan, dengan misi yang unik. Kamu bukan hanya di sini secara kebetulan. Kamu bukan hanya mengalami kehidupan secara acak. Kamu memiliki hadiah khusus untuk dibagikan dengan dunia. Kamu memiliki cahaya unik yang seharusnya bersinar. Kamu memiliki pekerjaan jiwa yang hanya kamu yang bisa lakukan. Tetapi seringkali, kita tersesat. Kita terjebak dalam drama hubungan. Kita terjebak dalam pola yang tidak sehat. Kita menghabiskan energi kita untuk hal-hal yang tidak selaras dengan tujuan sejati kita. Dan alam semesta, dalam kasih-Nya yang tak terbatas, akan menciptakan intervensi ilahi untuk membawa kita kembali ke jalur. Orang ini menghilang dari hidupmu adalah intervensi ilahi. Ini adalah cara alam semesta untuk mengatakan, sayang, sudah waktunya untuk kembali ke jalanmu. Sudah waktunya untuk mengingat siapa kamu sebenarnya. Sudah waktunya untuk hidup dalam keselarasan dengan kebenaran tertinggimu.
Dan meskipun itu terasa menyakitkan sekarang, suatu hari kamu akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa ini adalah momen yang mengubah segalanya. Ini adalah titik balik di mana hidupmu mulai benar-benar sejalan dengan tujuan jiwamu. Sekarang, mari kita bicarakan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena para malaikat tidak hanya datang untuk mengungkapkan kebenaran tentang kepergian ini. Mereka juga di sini untuk membimbingmu melalui transisi ini. Mereka di sini untuk memberimu alat, wawasan, dan dukungan spiritual yang kamu butuhkan untuk tidak hanya bertahan tetapi berkembang melalui perubahan ini. Dalam beberapa hari, minggu, atau bahkan bulan ke depan, kamu akan melewati beberapa tahap. Ini adalah siklus alami kesedihan dan transformasi. Pertama, mungkin ada syok. Bagian dari dirimu tidak akan bisa percaya bahwa ini benar-benar terjadi. Kamu mungkin terus mengecek ponselmu, berharap pesan dari mereka. Kamu mungkin memutar ulang percakapan terakhir dalam pikiranmu, mencari petunjuk tentang apa yang akan datang. Ini normal. Biarkan dirimu merasakan ini tanpa penilaian. Kemudian akan datang penyangkalan. Kamu mungkin mencoba merasionalisasi perilaku mereka. Kamu mungkin membuat alasan mengapa mereka belum menghubungi. Kamu mungkin memberitahu dirimu sendiri bahwa ini hanya sementara, bahwa mereka akan kembali. Sekali lagi, ini adalah bagian dari proses. Izinkan dirimu melalui tahap ini dengan kelembutan. Setelah itu, kemarahan mungkin muncul. Bagaimana mereka bisa melakukan ini padamu? Bagaimana mereka bisa begitu tidak peka, begitu kasar? Kamu mungkin merasa dikhianati, diabaikan, tidak dihargai. Amarahmu adalah valid. Itu adalah energi yang perlu keluar. Tetapi jangan biarkan amarah itu mengeras menjadi kepahitan. Biarkan itu mengalir melaluimu seperti badai yang akhirnya berlalu, meninggalkan udara yang lebih jernih. Kemudian datanglah negosiasi. Kamu mungkin berpikir tentang apa yang bisa kamu lakukan untuk membawa mereka kembali. Kamu mungkin tergoda untuk menghubungi mereka, untuk memohon, untuk berjanji akan berubah. Para malaikat memintamu untuk menahan diri. Kepergian ini bukan tentang apa yang bisa kamu perbaiki atau ubah. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih besar. Menghubungi mereka sekarang hanya akan menunda penyembuhan yang perlu terjadi. Akhirnya, setelah melewati semua tahap ini, kesedihan yang mendalam mungkin datang. Ini adalah tahap yang paling menakutkan bagi banyak orang, tetapi sebenarnya ini adalah tahap yang paling penyembuhan. Kesedihan adalah cara jiwa membersihkan. Ini adalah cara hati melepaskan apa yang tidak lagi bisa ia pegang. Ketika kesedihan datang, jangan lari darinya. Jangan mencoba untuk menumpulkannya dengan gangguan. Duduklah dengannya. Rasakan itu sepenuhnya. Tangislah sampai tidak ada lagi air mata. Tulis jurnalmu. Berteriak ke bantal. Lakukan apapun yang kamu butuhkan untuk membiarkan kesedihan ini bergerak melaluimu. Dan kemudian, seperti fajar setelah malam yang paling gelap, penerimaan akan datang. Bukan jenis penerimaan yang mengalahkan atau mengundurkan diri. Tetapi penerimaan yang damai, yang bijaksana, yang terhubung dengan pemahaman yang lebih dalam tentang mengapa ini harus terjadi. Dalam tahap penerimaan ini, kamu akan mulai merasakan sesuatu yang luar biasa. Kamu akan mulai merasakan kelegaan. Ruang untuk bernapas. Rasa ingin tahu tentang siapa kamu tanpa hubungan ini. Kegembiraan yang tenang tentang kemungkinan-kemungkinan yang terbuka di depanmu. Dan disitulah transformasi yang sebenarnya dimulai. Disitulah kupu-kupu mulai menggerakkan sayapnya. Disitulah kamu mulai mengklaim kekuatanmu kembali,
menyusun ulang kehidupanmu di sekitar kebenaran dan keinginanmu sendiri, dan melangkah ke dalam cahayamu yang paling terang. Para malaikat memiliki beberapa panduan praktis untuk membantumu melewati periode ini. Pertama, ciptakan ritual untuk melepaskan. Ini bisa sesederhana menyalakan lilin dan mengucapkan doa, meminta alam semesta untuk membantumu melepaskan ikatan energi dengan orang ini. Kamu bisa menulis surat kepada mereka, mengungkapkan semua yang perlu kamu katakan, dan kemudian membakar surat itu dengan aman, membiarkan asapnya membawa kata-katamu ke alam roh. Kamu bisa membersihkan ruang fisikmu, menyingkirkan benda-benda yang mengingatkanmu pada mereka, menciptakan lingkungan yang terasa segar dan baru. Kedua, perkuat hubunganmu dengan yang ilahi. Ini adalah waktu untuk memperdalam praktik spiritualmu. Meditasi, doa, pekerjaan energi, membaca teks-teks spiritual yang menginspirasi, menghabiskan waktu di alam, apapun yang membantumu merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Dalam keheningan dan ketenangan koneksi spiritual ini, kamu akan menemukan kekuatan yang tidak kamu tahu kamu miliki. Ketiga, kelilingi dirimu dengan orang-orang yang mengangkatmu. Sekarang bukan waktu untuk mengisolasi dirimu sendiri. Hubungi teman-teman yang benar-benar melihat dan menghargaimu. Bergabunglah dengan komunitas yang mendukung pertumbuhanmu. Pertimbangkan untuk bekerja dengan terapis, pelatih spiritual, atau penyembuh yang dapat membantumu menavigasi periode transformasi ini dengan bimbingan ahli. Keempat, hormati pelajaran. Luangkan waktu untuk merenungkan apa yang diajarkan hubungan ini kepadamu. Apa cermin yang ditunjukkannya? Pola apa yang perlu kamu putuskan? Kekuatan apa yang perlu kamu klaim kembali? Tuliskan wawasan ini. Mereka adalah emas. Mereka adalah alasan mengapa semua ini terjadi. Kelima, bersabarlah dengan dirimu sendiri. Penyembuhan bukan proses linier. Kamu mungkin merasa baik satu hari dan kemudian hancur keesokan harinya. Kamu mungkin berpikir kamu sudah melewatinya dan kemudian sesuatu yang kecil memicu gelombang emosi lainnya. Semua ini normal. Semua ini adalah bagian dari proses. Perlakukan dirimu dengan kebaikan yang sama yang akan kamu berikan kepada teman terbaik yang sedang melalui masa sulit. Dan yang terakhir, tetaplah terbuka. Tetap terbuka untuk keajaiban. Tetap terbuka untuk kejutan. Tetap terbuka untuk kemungkinan bahwa sesuatu yang jauh lebih indah dari yang kamu bayangkan sedang menunggumu. Alam semesta menyukai ruang terbuka. Alam semesta menyukai hati yang bersedia menerima kebaikan. Dan ketika kamu membiarkan kepergian orang ini menciptakan ruang itu, ketika kamu membersihkan dan menyembuhkan dan tumbuh, kamu akan kagum pada apa yang mulai muncul dalam hidupmu. Para malaikat ingin kamu tahu bahwa mereka akan bersamamu di setiap langkah dari perjalanan ini. Ketika kamu merasa sendirian di tengah malam, ingatlah bahwa mereka ada di sana, membungkusmu dengan sayap cahaya mereka. Ketika kamu merasa lemah, ingatlah bahwa kekuatan mereka adalah kekuatanmu. Ketika kamu merasa tersesat, ingatlah bahwa mereka adalah pembawa obor yang menerangi jalanmu. Mintalah tanda-tanda dari mereka. Mintalah bimbingan. Dan percayalah bahwa mereka akan merespons dengan cara yang bisa kamu pahami. Mungkin melalui mimpi yang jelas. Mungkin melalui kata-kata orang asing yang tampaknya berbicara langsung ke jiwamu. Mungkin melalui lagu di radio yang sempurna tepat pada waktunya. Mungkin melalui sensasi damai yang tiba-tiba membanjirimu tanpa alasan yang jelas. Para malaikat berbicara dalam bisikan dan sinkronisitas. Belajarlah untuk mendengarkan bahasa halus mereka. Sekarang, ada satu aspek lagi dari situasi ini yang para malaikat ingin alamat. Kamu mungkin bertanya-tanya, apakah orang ini akan kembali?
Apakah kepergian ini permanen? Dan inilah kebenaran yang kompleks. Beberapa orang menghilang dari hidup kita hanya untuk es.